Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Sambah Pati. Salam Jinzo dan salam pencak silat. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara. Sekarang saya masih berada di Bogoraya. Bogoraya, Pak? Ya, masih betul, Bogoraya. Ini masuk kecamatan mana, Pak? Kecamatan Gunung Putri. Masuk kecamatan Gunung Putri, berarti Ranting Gunung Putri dong? Ranting Gunung Putri kita. Oke. Ya. Baik, sekarang sudah ada bersama saya ini salah satu orang tua kita juga atau sesepuh kita juga yang berada di cabang Bogoraya ini. Mungkin sebelum kita masuk, perkenalan dulu Bapak, monggo. Jinzo, saya Pak Yatin dari Ranting Gunung Putri, Bogoraya. Sabuk biru angkatan 63 dan sabuk merah angkatan 63 juga. Serasi ya, biar imbang. Masih bisa keren ya. Keren. Oke, baik Pak. Kalau untuk rantingnya itu dulu Bapak memang di Bogor atau mungkin latihannya di luar Bogor atau bagaimana Pak? Oh ya, dulu kita latihan memang di Ranting Gunung Putri. Latihannya di Ranting Gunung Putri itu sendiri. Ya, jadi saya bukan lulusan dari Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, tapi lulusan Jawa Barat, Bogor. Jawa Barat, Bogor. Iya, betul. Berarti Bogor itu sudah aktif sejak tahun berapa itu? Kalau 63 mah lumayan, 2000-an. Sekitar tahun 90-an sudah aktif. Oh, 90-an sudah. Jadi ikut IKS bisa diboleh terlambat. Boleh terlambat? Iya, karena saya ikut itu sudah punya anak. Sudah umur berapa itu? Udah umur berapa ya? Sekitar 30-an. 30-an tahun. Iya, sudah punya anak baru ikut. Sekitar tahun 90 awal sekali ikut, mungkin mulai dari siswa kan itu tadi kan ya, 63 itu kan sudah warga itu sekitar 99 98. Iya, kita ikut 97. Berarti ikut mulai dari siswa ini 97. Ya, kalau pas pengesahan itu ke tingkat 1, Gubes sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya? Iya, 98 ya. Pengesahan 98 itu Gubes sudah nggak ada. Oh, pengesahannya di 98? Iya, pengesahan tingkat 1 itu kan di 98. Tahun 98 itu Gubes terakhir kayaknya. Nggak ada udah. Oke, berarti Bogor itu angkatan pengesahan pertama kali di Bogor ini sendiri itu sekitar angkatan berapa ya? Bapak sudah angkatan yang keberapa? Kayak misalnya kalau di NTT itu sudah banyak ya, karena latihan dulu kita itu adanya di Bogor Kota, di universitas apa ya itu. Nah, itu lama sekali, udah lama. Jadi makanya saya bilang saya ikut itu sudah berjalan sekian tahun baru ikut. Berarti Bogor emang sudah aktif dari dulu? Sudah. Dari awal? Dulu dipegang Mas Bayu. Kira-kira Bapak tahu tidak siapa sesepuh pertama yang bawa IKS ke Bogor? Kalau tidak, ini ya tidak apa-apa. Di Bogoraya itu mungkin ya dulu diketuain oleh Mas Bayu, Bogoraya. Bogoraya, Mas Bayu. Untuk yang membawa di Gunung Putri sendiri itu pelatih saya namanya Sutono, orang Ngawi. Oh, pelatihnya Bapak. Orang Ngawi saya. Sekarang masih aktif? Aktif tidak, pelatih saya sudah nggak aktif lagi. Sudah nggak aktif lagi. Sekarang beliaunya masih di sini atau di Ngawi? Masih ada di sini. Masih ada di sini. Ya. Siap. Pertama kali Bapak tertarik untuk IKS itu kenapa? Kan sudah umur. Yeah. Kenapa tiba-tiba bisa tertarik ke IKS? Oke, dari dulu memang kita hobinya bela diri. Kita pernah ikut beberapa kali di bela diri itu karate. Background saya karate dulu, ya. Karena tertarik teman saya itu, teman satu kerjaan, dia suka memainkan toya. Sedangkan di karate itu nggak ada. Ya, toya tidak ada. Betul. Oh, kok hebat ya anak itu. Makanya saya tanya dan diajak ikut berlatih. Tapi waktu itu langsung ke IKSPI atau masih di silat-silat yang lain? Mungkin sebelumnya. Nah, dulu kita di Jawa itu karate. Nah, pindah ke sini, saya ngeliat temen tadi seperti itu dan tertarik untuk ikut. Itu bela diri apa sih kok mainnya toya pinter gitu. Nah, berarti dari karate langsung slop ke IKS, betul sekali. Mungkin pernah ikut Rate, Winongo atau Pagar Nusa mungkin tidak. Tidak pernah. Langsung ke IKS. Ya. Berarti sekali itu masuk langsung IKS di sini. Berarti IKS dari awal sampai sekarang ya? Iya, di sini IKS. Ini Dirga sama Robi, aduh, kayak nantangin gitu Pak, ini gimana? Oke, baik Pak. Oke, mungkin setelah kan tadi angkatan 63 ya? 63, betul. Setelah itu sekarang kalau boleh tahu jabatan mungkin di cabang Bogor atau di Ranting itu ada jabatan gabung di struktur cabang atau tidak Pak? Iya, ada. Kalau di cabang Bogoraya sendiri saya bendahara cabang. Kalau di Ranting, dulunya ketua Ranting. Dulu ketua Ranting. Iya, sekarang berpindah menjadi
pembina ranting di Gunung Putri. Pembina ranting Gunung Putri. Oke. Iya. Di sini fokusnya IKS itu kemana saja? Mungkin fokusnya ke street fighter. Street fighter itu apa sih? Atlet Bukan. prestasi. Tarung jalanan. Jadi baku lempar. Woi. Atau ada atletnya juga, Pak? Ya, untuk di Gunung Putri sendiri itu ya kita utamakan untuk prestasi atlet, Prestasi Mas. atlet. Ya, prestasi atlet, karena menurut saya disitulah tempat yang memudahkan untuk siswa itu sendiri untuk jenjang ke sekolahan. Makanya kita utamakan ke prestasi dulu di situ. Tapi bagaimana? Sudah ada yang pernah juara? Mungkin atlet-atletnya sekarang sudah ada banyak. Wah, sudah banyak, Mas. Kita ikut pertandingan itu dari 2015. Wah, udah berapa tahun? Ya, sampai sekarang. Ya? Udah sering ikut kemana-mana. Bang Robi pernah juara nggak? Pernah. Berapa kali nih, Bang? Di Stadion Bekasi juara dia. Juara 1. Iya. Wis, mantap. Sering menang. Berarti Bang Robi ini emang cetakan Mantan dari atlet. Iya. Mantan atlet. Sekarang sudah jadi apa nih? Naik jabatan ya? Jadi apa? Pelatih atlet. Pelatih atletnya Iya, sekarang. dia. Oh, berarti tapi tetap di bawah pembinaannya Betul, Bapak. iya. Oke, siap. Berarti sampai sekarang Bapak masih aktif ya? Masih aktif sekali. Masih. Oke, ini kita makin jauh ya kayaknya. Nah, setelah tadi kan bilang di atlet banyak yang mencetak atlet. Apakah itu ada? Ini kan tadi kan kita berbicara itu masih di lingkup ranting kan? Ranting. Apakah itu ada dukungan dari cabang apa tidak? Ada support dari cabangnya sih. Ada support dari ya. cabang. Supportnya ya untuk segi materi saya kira belum maksimal. Belum maksimal. Ya, belum maksimal karena keterbatasan dari cabang itu sendiri. Keterbatasan. Karena saya bendahara cabang kan saya tahu keuangan cabangnya berapa. Ya, seperti itu. Iya. Berarti itu butuh kerja banyak lagi dari. Ya, betul. Ya. Kebanyakan dari rekan-rekan sendiri, para warga IKS yang ada di Gunung Putri. Nah, mereka itu yang menyupport. Oh ya. Iya, dari mengumpulkan donatur. Donatur. Nah, Ya mungkin untuk kalau pembiayaan ke sana itu kan butuh biaya gede. kalau dari saya sih misalkan kalau memang di sini atletnya banyak yang berprestasi, tidak salah juga kalau kita bikin proposal untuk ke pusat, Oh ya, ya siap, kan? siap. Saya kepengennya seperti itu malah. Karena sekarang itu kan di anniversary yang ke-43 itu kan IKSP ingin mencari yang bersinergi untuk prestasi itu. Berarti harus ada juga dari pusat supportnya. Harusnya ada. Kayaknya harus bikin proposal ini. Perlu kita. Iya, seperti itu. Iya kan, Pak? Harus ada dukungan ke situ. Iya, harus ada supaya dukungan. saya lebih semangat. Ya, lebih semangat Kan lagi. begitu. Siap. Oke, Pak. Nah, ini kan tadi itu kan obrolan yang formal, sekarang yang santai, guys. Santai. Sekarang Bapak sudah berkeluarga, ini di rumah Bapak kan? Iya, di rumah saya. Keluarga Bapak anak sekarang sudah berapa? Ada 3. Cucu 3. Cucu 3? Iya, luar biasa. Kelihatan masih muda. Iya. Cucunya sudah 3. Ilmunya tinggi nih. Ya, dan masih aktif di silat. Silat ya. Iya, kan? Berarti kerohaniannya tinggi nih, Pak ya. Kalau Oke. dibilang tinggi, takut Tidak, sombong. takut sombong. Setidaknya kita tahu Ya, kerohanian di mengerti lah. KS. Ya. Tadi kan saya sudah bilang harus kita klaim dulu nih. Iya. Wah, kita omongan santai jadi Iya, mulai bercanda. Betul. Karena IKS itu kan banyak yang bilang Raja Pelet, Pak. Itu pendapatnya Bapak gimana tuh? Raja Pelet itu. Waduh. Luar biasa juga memang. Kalau kita benar-benar meyakini itu Iya. pasti bisa. Ya, karena Raja Pelet itu itu kan kalau istilahnya di Jawa ya mungkin Ya, Setelah pengasihan. saya baca-baca itu katanya itu kasar. Jadi pernah dibahas sama Ustadz dari Lamongan ya kalau tidak salah ya, di channel Kesatria 80. Itu katanya ilmu IKS itu larinya lebih kayak mahaba begitu. Jadi kalau kita omong tentang pelet kayaknya kurang pas katanya. Dia juga warga IKS Ustadz itu. Oh iya. Ya. Ilmu mahaba ya. Mungkin di Islam bapak-bapak lebih paham ya untuk mas-mas berdua ya. Jadi kalau misalnya kemarin kan kita sempat ketemu di IKSPI Jabar Open, Iya. dan Bapak sempat kasih tunjuk tentang YouTube-nya Bapak yang tentang misteri itu. Iya, Berarti iya. Bapak tuh suka dunia misteri ya Iya. kan. Nah, ini nih. Terus itu kenapa bisa Bapak kemudian suka untuk lebih ke misterinya itu? Kalau kita lulus sebagai warga itu kan dibekali 2 ilmu. Itu ya. Satu ilmu fisik, pencak silatnya, kedua ilmu kerohanian, ya kan. Dan saya tertarik untuk belajar ilmu kerohanian itu karena dari Jawa dulu saya pernah
ikut belajar kejawen. Kejawen. Iya, ilmu Jawa. Kejawen. Zaman dulu. Nah, tidak belajarnya sama orang aja. Oh. Sama seseorang. Oh, ada guru, tapi tidak punya perguruan. Oh, tidak punya perguruan. Ya. Dia berarti lebih masuknya itu ke kebatinan saja. Iya, betul. Kebatinan itu. Kemudian Bapak juga kemudian suka dunia mistis berarti. Ya. Identik dengan orang Jawa biasanya begitu. Suka masuk ke yang ada hubungannya dengan mistik. Mistik. Seperti itu biasanya. Kalau saya kan belum terlalu paham dunia mistik ya. Tapi memang betulkah ada kayak dunia lain itu? Kalau menurut Bapak ya, ini pertanyaan polos sekali ya. Menurut saya pribadi ada. Ada. Dan saya beberapa kali pernah membuktikan. Membuktikan seperti itu. Dan memang ada ya. Ada itu, ya. Saya juga yakin sih, cuma belum lihat dengan mata kepala itu saja. Orang berbicara masalah hantu bagi yang belum pernah melihat mengatakan halusinasi. Oh, iya. Tapi kalau yang sudah melihat sendiri baru dia percaya. Oh, nyata. Kan begitu. Ya. Karena memang ada beberapa kejadian yang tertangkap kamera itu. Ya, betul. Memang itu betul. Ya. Tapi kalau lihat secara ini kan kita belum bisa, kalau memang sama saja kayak kita belum lihat buktinya, memang kita tidak percaya kan. Ya. Manusia mau gitu manusia. Beberapa kali kalau saya pernah pernah ketemu pocong ya. Oh ya? Ya. Kalau misalnya 2 kali ketemu pocong. 2 kali. Iya. Itu di kuburan atau emang ketemu Bukan, di jalan? Di jalan aja. Di pinggir jalan, tiduran di jalan. Tidur aja di jalan menghalangin saya lewat. Nah, itu. Tapi apa orang lain juga lihat apa tidak itu, Pak? Itu cuma saya sendirian waktu itu. Oh, sendiri. Terus ada lagi yang ketemu dia lagi jalan gitu. Ternyata orang sebelah saya nggak ngelihat. Saya doang yang ngelihat itu. Nah, itu pernah. Berarti itu pengalaman-pengalaman Bapak yang akhirnya membuat Bapak itu kayak lebih tertarik ke dunia mistis gitu ya. Lebih tertarik ke dunia mistik itu saya dalami itu setelah belajar IKS. Oh, setelah belajar IKS. Ya, setidaknya begini. Di saat ada pernah itu pertama kali saya tertarik, oh kok saya bisa ngobatin kesurupan ya gitu. Iya. Waktu itu ada kesurupan tuh anak sekolah tuh ya. Ternyata kok bisa gitu. Ilmu kerohaniannya ya. Lebih semangat akhirnya saya belajar lebih dalam. Pengen lebih mengenal kerohanian IKS seperti apa gitu. Nah, itu di kerohaniannya. Siap. Tapi tidak semua orang begitu kan kalau di IKS. Tergantung yang mau belajar. Iya, kadang-kadang kan untuk anak-anak muda sekarang itu untuk belajar ke situ itu pada enggan. Karena apa? Kita harus bertirakat, mengamalkan. Nah, itu kan tirakat kan dengan puasa. Iya. Sedangkan sudah satu set gitu, satu paket. Untuk anak-anak sekarang kan mari yang sekarang ikut di IKS, asah kemampuan kalian loh dengan mempelajari kerohanian. Selama Anda yakin itu pasti bisa. Betul. Jadi yang mau belajar di sekitaran Gunung Putri aja atau sebogor pun boleh kan? Untuk Gunung Putri sendiri itu rata-rata kita bimbing. Iya. Jadi mereka juga udah pada bisa. Udah pada jago-jago lah. Ibaratnya kita dimintain tolong pengobatan santet segala macam itu, insya Allah bisa ditangani. Ya, kita tanganin, ada tim. Oh, siap. Berarti itu yang bisa kesimpulannya itu yang mempengaruhi Bapak lebih lari ke mistis itu karena sebelumnya udah pernah belajar kejawen, terus pernah ketemu yang itu yang tadi itu. Justru pembuktiannya itu dari belajar saya kejawen dulu, pembuktiannya justru saya di IKS bisa membuktikan bener nyata gitu, ya kan? Siap. Kalau saya kayaknya tidak sanggup juga melihat hantu. Kalau lihat yang cantik-cantik boleh, ya kan? Nah, kalau hantu kayaknya jangan dulu, nggak berani saya. Oke Pak, mungkin dari beberapa pertanyaan saya dari tadi, mungkin ada pengalaman unik yang Bapak mau ceritakan, mungkin menjadi motivasi untuk saudara-saudara IKS yang lain di luar sana, atau mungkin untuk siswa-siswa yang baru bergabung di IKS. Pengalaman yang unik lah, menurut Bapak. Oke, silakan. Monggo. Pengalaman yang unik. Saya banyak ada suka dukanya sih ya kalau kita cerita IKS itu pasti ada suka dukanya ya. Nah,
Kita ceritakan Saya sambil makan pisang dukanya ya, Pak. dulu. Ya. Oh, silakan. Ceritanya Nggak boleh dukanya dispesialkan, dulu ya. Ya, Pak. Di saat saya namanya ada di IKS itu pendadaran ya. Jadi bukan tes ya. Di saat pendadaran itu kita dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Ya kan? Jam 2 kita suruh berenang di danau. Jam 2 malam itu. Habis jam 2 malam kita terus masuk kuburan. Area-area kuburan gitu. Iya, di kuburan. Uniknya begini. Nah, ada uniknya nih. Di saat saya masuk kuburan, di situ ada satu kuburan yang di dalamnya itu seperti orang digebukin. Berarti dengar suara dari luar. Iya, itu saya gini nih, dengerin. Nyata di dalam kuburan. Saya pikir tadi pelatih saya. Ternyata pelatih saya itu ngopinya jauh dari tempat ini. Itu Bapak Sendirian di dalam memang makam pendadaran itu disuruh sendirian. Iya, sendirian. Kita tes mental kita. Sekarang masih nggak ya kalau Masih, begitu? masih. Iya, masih saya berlakukan untuk sekarang. Generasi sekarang saya berlakukan seperti itu juga. Kayaknya mungkin kalau di NTT itu yang dibilang pengambilan sabuk ya? Iya. Pengambilan sabuk ya? Sabuk. Jadi ya, Pengetesan mental itu kan pengambilan sabuk itu, begitu. Nah, itu kita dengar orang digebukin di dalam kuburan. Nah, aneh kan? Kadang orang nggak percaya. Nah, masa iya? Ternyata itu memang benar gitu loh. Saya dengerin. Dan sampai sekarang saya itu ingat kuburannya orang itu. Setiap saya nganter tetangga, misalkan ada yang meninggal ya, kita ke sana. Itu kuburan yang dulu saya giniin. Dengerin suaranya digebukin. Unik. Dari situ loh. Oh, ternyata. Terus Bapak kembali ke pelatih yang di tes itu cerita atau tidak waktu itu? Mana tadi? Yang waktu Bapak kembali kan sudah dengar itu nih ya? enggak, saya enggak cerita sama siapapun hal itu tuh. Kecuali satu orang yang saya ceritain waktu itu seangkatan saya. Oh, iya. Saya ceritain, kamu denger nggak orang digebukin di dalam kuburan gitu. Terus dia bilang? Dia juga denger katanya. Seram juga ya. Iya. Kalau saya ada. sudah pulang kalau begitu. Iya, saya ingat teman saya. Besok baru urusan dengan teman pelatih. saya namanya Rasmin ya. Oh. Nah, itu dia juga dengar. Seangkatan itu. Iya, seangkatan itu. Dia juga melewati kuburan itu. Dan dia juga mendengarkan seperti saya tadi lakukan. Ternyata di dalam kuburan itu memang benar ada yang digebukin. Iya, itu cerita unik. Kalau cerita dukanya, ada cerita dukanya juga. Ada cerita dukanya. Ada. Oh iya ya, tadi duka suka duka unik ya. Ini uniknya nih. Ini sekarang itu. saya cerita dukanya. Dukanya. Ya, di saat saya pengambilan sabuk kencing kedua itu, setelah tes sampai jam 4 pagi, kita baru jam 4 pagi baru makan dan pulang jam subuh. Nah, besoknya itu ada saya cedera tuh, Mas. Jadi saraf di tulang belakang saya nomor 5 itu terjepit sarafnya. Itu gara-gara tes itu. Gara-gara tes. Ya mungkin di saat itu kita tes kan nggak tahu ya jatuhnya seperti apa. Ya, diajar pelatih seperti apa, waktu kita jatuh mungkin jatuhnya salah apa bagaimana itu bisa. Nah, makanya harus hati-hati ya kita di saat latihan jatuh duduk. Nah, itu bisa jadi saraf kejepit tuh. Dengan sekian waktu lama akhirnya saya lumpuh total tuh, Mas tuh. Berarti tidak gerak lagi? Tidak, kaki saya kecil satu. Lumpuh total saya itu selama 3 bulan. Kakinya kecil, punggungnya sudah bengkok. Nah, gimana tuh? Dukanya itu luar biasa. Terus solusinya bagaimana waktu itu? Oh, ya kita sempat berobat ke rumah sakit. Ternyata rumah sakit harus menganjurkan jalan satu-satunya harus operasi, Pak, kan itu. Kan saya, nah masalahnya dokternya bilang kalau dioperasi 50-50 bisa berhasil, bisa lumpuh tambah parah. Waduh. Itu yang saya nggak berani itu. Nggak berani ngambil jalan operasi. Akhirnya kita diterapi sama akupuntur. Akupuntur itu dengan dipegang dengan setrum tenaga dalam, murni, bukan pakai alat. Bukan pakai alat ya? Iya. Berarti, tapi itu diurut juga tidak? No. Enggak, diusap aja. Tusuk jarum, baru diusap. Nah, yang aneh tangan orang itu bisa nyetrum, itu aja. Dan tanpa pegang kabel apapun. Oh, mungkin dia tahu karena
setahu saya kan ulat itu kalau misalnya kita kasih sentuhan, kalau kena berarti kayak strum. Ya, itu strum bener asli. Dan dia pernah menawarkan juga, Masnya mau belajar, katanya. 3 tahun mau. Nah, 3 tahun. itu, iya. Belajar bisa mengeluarkan pernapasan kita dirubah menjadi energi listrik. Nah itu ada itu. Berarti ahli ya dia. Ahlinya ahlinya aku pun tuh. Terus jadi sembuh. Kan iya, sekarang sudah normal ya Pak? Status kita sekarang udah normal. Sebulan itu saya berobat. Tiap hari ke sana atau memang Bapak nginap di sana? 2 minggu sekali. Ya. 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali selama 1 bulan. 10 kali saya lihat itu. Lebih 1 bulan lebih lah ya. Tuh sembuh saya. Kembali lagi normal. Dan sekarang aktif lagi di perguruan kita. Berarti ini lebih ke pesan ini ya, supaya jangan harus sembarang hati-hati. ya, Harus jangan sembarang hati-hati untuk para siswa. pelatih. Jangan misalkan di saat pengetesan biasanya itu mendang asal. Ya. Takutnya dia terkena saraf tulang belakang. Nah, akhirnya nanti jadi seperti saya waktu itu, pengalaman saya itu lumpuh, kakinya kecil. Itu harus diperhatikan untuk para pelatih yang sekarang. Ya, jadi bukan asal keras, bukan asal kuat. Tapi harus diperhatikan keselamatan anak itu sendiri. Jangan pas lihat ada Srikandi terus wah itu biasa tuh action dulu, action. Ya begitu, nggak boleh. Boleh action tapi harus perhatikan betul-betul sasarannya. Ya, itu di saat orang siap mungkin tidak masalah ya. Di saat nggak siap kita hajar, bisa terjadi hal-hal seperti itu. Siap. Memang itu pesan yang penting ya. Penting sekali untuk para pelatih. Kemarin saya ke Pak Edi Santoso juga pesannya sama. Iya, biar orang nggak ngawur. Biar orang nggak ngawur. Harus bedakan bagaimana latihan keras dengan latihan menyiksa. Ya, betul. Begitu, betul. Mungkin karena tadi Bapak bilang di cabang itu mungkin kekurangan dana atau apa, mungkin sedikit pesan untuk cabang juga, dan juga mungkin untuk semua saudara-saudara IKS dimanapun berada, karena kita pesannya ke lingkungan kita dulu baru keluar. Ya, untuk saya sendiri karena pengurus cabang. Ya, karena Bapak. Iya, saya kan pengurus cabang. Iya. Saya ngasih pesan khusus ke ketua. Ya, Pak Ketua. Untuk lebih memperhatikan para atlet kita, khususnya nih para ranting-ranting ya. Ya. Harus lebih disupport nih ya, supaya mereka dengan semangatnya ikut dalam pertandingan. Betul. Kan seperti itu ya. Karena disupport dari atas, dia akan naik. Makin semangat ya. Makin semangat, makin naik. Kan begitu. Itu untuk cabang. Untuk cabang. Untuk semua saudara-saudara IKS, mungkin termasuk pusat juga boleh. Yeah. Artinya itu untuk pesan aja, mungkin apa harapan Bapak ke depannya seperti itu boleh. Iya. Pesan saya untuk semua warga IKS yang mungkin sekarang jadi pelatih, jangan malas berlatih. Di saat kamu pelatih dan malas berlatih, maka kamu akan ketinggalan sama yang tadinya tidak bisa dan rajin berlatih. Harus dibedakan nih. Ya. Pelatih yang tidak mau berlatih, dia akan ketinggalan. Nah itu yang sering saya sarankan ke warga yang lain di sini. Dan untuk warga IKS lainnya, di dalam perguruan kita itu ada namanya silat dan kerohanian. Dua-duanya sudah sepaket, dan kalian harus mempelajari itu. Jangan sebelah, nanti pincang. Di saat ada masalah pada dirimu atau keluargamu yang berhubungan dengan mistik ataupun gaib, kamu tidak bisa apa-apa. Padahal kamu bisa sebenarnya. Ya, betul. Kan seperti itu. Siap, iya. siap. Harusnya bisa, karena dia tidak mau belajar, jadi tidak bisa. Siap. Mungkin itu ya. Oke. Jadi mungkin obrolan kita situ saja ya Pak. Cukup. Nanti mungkin saya ke Bogor lagi, mungkin di sini bisa diundangkan juga Srikandi untuk saya ngobrol dengan. Oh iya. Sekian, terima kasih untuk waktunya Bapak. Maaf sudah. Terima kasih. Ini sudah jam berapa ini? Salam persahabatan. Woi, salam persaudaraan lah. Persaudaraan. Ya, persaudaraan IKSP Ikra Sakti. Keluarga besar IKSP Ikra Sakti. Jadi akhirnya saya hitung 1 2 3 kita jinso bareng-bareng ya Pak sebagai penutup. Oke. 1 2 3 salam jinso.
Oke, terima kasih Pak. Terima kasih.